Oke guys, kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai dunia perweddingan, terutama menjadi videographer wedding. Nah, ada beberapa teman-teman yang menanyakan bahwa gimana sih ngedirect pasangan sehingga kelihatan natural lah. Intinya seperti itu. Jadi bagaimana mendirect pasangan mempelai itu biar pada saat take itu mereka terkesan natural, bener-bener muncullah auranya itu seperti apa. Sebenarnya ini berkaitan langsung dengan aspek-aspek keilmuan psikologi. Jadi teman-teman itu juga harus memperdalam ilmu-ilmu tentang psikologi. Jadi bagaimana yang namanya kita memulai pembicaraan, memulai membangun interaksi, membangun chemistry antara kita sebagai videographer dan mereka sebagai talent. Nah, hal itu kalau di ilmu psikologi sendiri dikenal sebagai repo. Nah, kalian coba tuh cari apa sih definisi dari repo itu, terus gimana penerapannya repo itu, apa aja yang harus kita bahas ketika kita pertama kali kenal sama mereka, dan gimana kita membangun chemistry-nya itu ya di situ. Nah, ketika chemistry nantinya kalian sudah bisa bangun, kalian bisa masuk ke dalam cara bicara mereka. Kita juga harus memperhatikan, kita sebagai videographer juga memperhatikan attitude yang pas, yang mereka nyaman terhadap kita itu bagaimana. Jadi kita yang harusnya menyesuaikan terhadap mereka karena mereka adalah raja. Ketika kalian sudah memahami yang namanya repo itu seperti apa, terus kalian akhirnya bisa nyambung ketika ngobrol dengan mereka, akhirnya kalian kan enak nih untuk ngajak mereka untuk memerankan sesuai dengan konsep kalian. Repo itu contoh simpelnya seperti ini. Misal katakanlah Angga, ya kita buka pembicaraan dengan istilahnya yang nyambung. Misal, Mas Angga ini kerja apa Mas? Atau jangan ngomong kerja, tapi takutnya merekanya tuh bisa aja dia nggak kerja gitu kan, takutnya seperti itu. Nah, digantilah kata-kata yang lebih cocok. Misal, Mas Angga sibuk apa? Nah kan kayak gitu kan, lagi sibuk apa nih Mas? Terus habis itu kalau mereka menanggapi, misalkan si Mas Angga ini, aku lagi sibuk ini Mas, ngerjain project company misal kayak gitu. Nah, kita ya mencoba untuk mencairkan lagi, menyambung percakapan itu. Jadi misal dia jelasin, aku kerja di bagian kontraktor misal, ya kita harus nyambung dengan bidang itu. Misal, oh kontraktor di bagian apa Mas? Kita di bagian ini nih. Oh iya, saya pernah dulu gini-gini. Nah, itu harus terjalin dulu obrolan-obrolan ringan yang akhirnya sama-sama saling mengenal, ya mulai dari situ. Ketika itu udah dapat dan mereka udah enjoy ketika ngobrol sama kita, mereka enjoy terhadap kehadiran kita, baru kita take mereka sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi ya gitu, cara take-nya juga kita harus memperhatikan mood mereka. Jadi misal kayak gini, Mas bisa nggak Mas kalau Mas ganti baju terlebih dahulu, karena nanti kalau mbaknya udah selesai, Masnya udah selesai kita take gitu. Nah, jadi cara untuk minta tolongnya juga kita harus perhatikan, jadi mereka juga nyaman terhadap kita. Nah, ketika mereka oke, Mas aku udah siap, nah ini proses untuk take-nya nih. Wah, waktu take kita juga sebagai videographer juga memperhatikan mereka. Mereka dari segi wajahnya itu kita harus cari nilai yang mereka itu bagus di situ. Jadi misal contoh simpel ya, si klien istilahnya berpostur yang agak besar. Nah, kita take-nya misal mereka request, Mas aku kelihatan kurus dong. Nah, kalau kelihatan kurus ya kita ambil dari high angle. Nah, kalau misal Mas aku ini misalnya kurang berisi orangnya, aku pengen kelihatan jenjang, ya kita take dari low angle. Harusnya kita paham ya, maksudnya tanpa mereka minta, kita ngelihat dari sisinya mereka, harusnya kita paham mereka ini baiknya di kayak gimanain, kayak gitu. Nah, caranya biar kita paham dengan cara teman-teman setiap project harus ambil dari segala sisi. Jadi kalian nanti punya
standar tersendiri bahwa kalau misal klien ini cocoknya dengan sisi yang paling bagus pasti sebelah sini. Nah, kalau misal klien ini pasti sebelah sini. Nah, ketika itu berlangsung terus-menerus, akhirnya teman-teman nanti secara insting langsung tahu. Begitu take, ayo mas, take, kita langsung tahu ngambilnya dari mana. Karena setiap orang itu beda, treatmentnya itu pasti beda. Dan hanya beberapa orang yang istilahnya, oh ini kayaknya persis sama klienku yang sebelum-sebelumnya, bagusnya kayak gini, kayak gitu. Dan jangan lupa kalau misal ada waktu lebih, jangan sia-siakan waktu itu untuk terus take. Karena apa? Ya itu tadi, kita mencoba hal-hal yang baru, barangkali nanti dengan treatment yang seperti ini mereka kelihatan auranya lebih menonjol, terus dicoba. Dan jangan lupa ketika nyoba itu komunikasi harus tetap terjaga gitu loh. Kita juga ngasih reward ke mereka bahwa, wih, contohnya seperti ketika selesai take sekali, wah ini kelihatan cantik nih, kayak gitu. Wah keren mas, wah kayak artis ini, kayak gitu. Atau mungkin kok tak lihat-lihat kok kayak bintang ini ya mas ya, atau pemeran FTV ini ya mas ya, kayak gitu. Wah kayaknya udah berpengalaman, kayak gitu-gitu. Nah, hal-hal yang semacam itu nantinya akan membuka motivasi bagi diri mereka untuk terus mengasah kemampuan mereka di bidang pemeranan itu. Siapa tahu nanti setelah acara kita ada waktu lagi untuk ngetik lagi, mereka udah ada kesan yang baik terhadap kita, maka mereka akan lebih mudah untuk lebih cair lah untuk memerankan sesuai dengan konsep kita. Kayak gitu guys, kurang lebihnya seperti itu. Nanti kalian bisa coba cek, atau kalau kalian ada yang cerita unik mengenai mendirect klien weddingan kalian atau prewedding kalian, bisa kalian ceritakan di kolom komentar. Nanti kita bahas sama teman-teman yang nanti bakal nonton video ini. Oke guys, itu dulu yang bisa aku sampaikan di sini. Jangan lupa di subscribe, karena nantinya kedepannya aku akan mencoba untuk sharing beberapa tips-tips untuk ketika kita weddingan itu seperti apa. Semoga ini bermanfaat, sukses terus buat kalian yang bekerja di bidang seni. Thank you for watching and see ya.